I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salma Malaysia Zahra dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan MPM 2211060131. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan dan penggunaan bahan kimia di laboratorium. Yang pertama, ada bahan kimia. Bahan kimia merupakan bahan yang diperoleh dari zat kimia dengan susunan molekul tertentu. Bahan kimia merupakan zat senyawa yang berdasarkan bentuknya dapat berwujud padat, cair, maupun gas. Lalu, setiap bahan kimia memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Misalnya, asam sangat mudah bereaksi dengan basa. Ledakan dapat terjadi pada ruangan yang tertutup. Contohnya, asam sulfat pekat yang diteteskan pada campuran kalium dikromat, padat, dan gula pasir seketika akan terjadi api. Lalu, materi selanjutnya itu ada sifat-sifat bahan kimia. Yang pertama, ada bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar dapat berwujud gas, cairan, maupun menguap, atau bahan padat dalam bentuk debu dapat meledak. Jika bereaksi dengan udara, contohnya seperti asam asetat, aseton, eter, logam K, dan natrium. Lambangnya seperti ini. Lalu yang kedua ada bahan kimia pengoksidasi. Bahan ini dapat menimbulkan panas yang cukup tinggi jika berhubungan langsung dengan bahan lain, khususnya bahan yang mudah terbakar. Contohnya seperti klorat, periorat, bromat, hidrogen, peroksida, asam asetat, asam nitrat, kalium permanganat, bromin, fluorin, dan iodin. Lambangnya seperti ini. Lalu yang ketiga, ada bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar dalam keadaan murni sering menimbulkan ledakan, namun ledakan bisa terjadi karena benturan, pemanasan, pukulan, dan gesekan. Contohnya seperti amonium nitrat, NH4NO3, dan KClO3. Lambangnya seperti ini. Lalu yang keempat, ada bahan kimia radioaktif. Bahan kimia radioaktif yaitu bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, beta, sinar gamma, contohnya seperti uranium. Lambangnya seperti ini. Lalu yang kelima, ada bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan berbahaya bersifat korosif atau dapat merusak jaringan hidup. Iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan kulit mengelupas. Bahan korosif umumnya berupa cairan yang tidak dapat terbakar. Contohnya seperti asam nitrat, asam sulfat, metanol, amonium, fenol, kalium hidroksida, dan hidrogen oksida. Lalu ini lambangnya. Dan yang keenam itu ada bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap dalam tubuh. Contohnya seperti alkohol dan metanol. Simbolnya seperti ini. Lalu yang keenam, ada bahan kimia berbahaya iritasi. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, dan mengganggu sistem pernafasan. Simbol ini dibagi menjadi 2 kode, yaitu XN dan XI. Contoh kode XN yaitu priodin, dan contoh kode XI yaitu amonia. Lambangnya seperti ini. Lalu, yang kedelapan ada bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan berbahaya bagi lingkungan yaitu bahan kimia berbahaya bagi
satu atau beberapa komponen lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya seperti timah klorida. Simbolnya seperti ini. Lalu yang kesembilan, itu ada bahan kimia tak tercampurkan. Bahan-bahan yang tidak boleh tercampur disebut sebagai bahan tidak tercampur karena sifatnya tidak stabil. Materi selanjutnya yaitu penyimpanan bahan kimia. Penyimpanan bahan kimia yang pertama yaitu sediakan tempat penyimpanan khusus tiap bahan kimia dan kembalikan bahan kimia ke tempatnya setelah digunakan. Yang kedua, simpan bahan dan peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan. Dan yang ketiga, hindari penyimpanan bahan kimia di atas bangku, di atas lemari, kecuali bahan sedang digunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.